better check your goddamn. Fortnite babacı ekmek paket. You didn't have to cut me off. Like I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a snake, and I feel so love. Pacaran denganmu tersiksa batinku, masih ingin tak dicampur dengan cemburu. Mau setia, namun kecuriga, jangan. 2,000 years later. Jalan rusak adalah kondisi permukaan jalan yang sudah tidak dapat berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengendara. Kerusakan tersebut dapat berupa lubang, retakan, atau pengelupasan lapisan permukaan jalan yang mengurangi kualitas infrastruktur jalan. Jenis-jenis jalan rusak: retakan permukaan cracking, terdapat garis atau retakan di permukaan jalan yang dapat menyebabkan kerusakan. Lebih lanjut, jika tidak segera diperbaiki, perawatan berlubang patolis, lubang besar yang terbentuk akibat kerusakan permukaan jalan. Lubang ini berbahaya bagi kendaraan, terutama sepeda motor. Pembengkakan bamus, bagian jalan yang menggelembung atau naik akibat perubahan struktur jalan atau pengaruh cuaca yang ekstrem. Pengelupasan lapisan rafling, kehilangan agregat di permukaan jalan yang disebabkan oleh keosan atau kondisi cuaca yang tidak mendukung. Jalan berlubang, jalan yang permukaannya tidak rata, menyebabkan kendaraan terpecah dan mengurangi kenyamanan berkendara. Beberapa penyebab utama jalan rusak antara lain: penggunaan yang berlebihan, lalu lintas yang sangat padat, terutama kendaraan berat seperti truk, dapat memberikan tekanan berlebih pada struktur jalan, menyebabkan retak, berlubang, dan kerusakan lainnya. Kualitas material yang buruk, penggunaan material yang berkualitas rendah atau tidak sesuai spesifikasi saat pembangunan jalan dapat membuat jalan lebih cepat rusak. Kualitas aspal yang buruk misalnya, lebih mudah terurai akibat paparan sinar matahari, hujan, dan kendaraan yang lewat. Kondisi cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem seperti hujan deras atau suhu yang sangat panas dapat merusak jalan. Air hujan dapat meresap ke dalam lapisan jalan dan menyebabkan pengikisan atau pembengkakan. Sedangkan panas berlebih bisa membuat aspal mengelupas atau retak. Kebocoran drainase. Drainase yang buruk atau tidak ada saluran air yang memadai untuk mengalirkan air hujan dapat menyebabkan genangan air di jalan. Hal ini dapat mempercepat kerusakan pada permukaan jalan karena air yang tergenang dapat merusak lapisan jalan dan menimbulkan lubang. Penyusutan dan perpindahan tanah. Perubahan kondisi tanah di bawah jalan, seperti penyusutan atau pergeseran, bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan kerusakan pada struktur jalan. Tanah yang tergerus atau tergenang air dapat mengurangi daya tahan jalan. Pengaruh kimia. Cairan kimia seperti minyak atau bahan bakar yang tumpah di jalan juga dapat merusak permukaan jalan, terutama aspal, dengan mengubah komposisi dan menurunkan daya tahan material. Usia dan keausan. Seiring waktu, jalan akan mengalami proses keausan akibat tekanan kendaraan yang terus-menerus. Jika tidak dilakukan pemeliharaan atau perbaikan, jalan lama akan semakin rusak. Kurangnya pemeliharaan. Jalan yang tidak dirawat dengan baik atau tidak diperbaiki tepat, waktu dapat mengalami kerusakan lebih lanjut. Pemeliharaan rutin seperti penambalan lubang, pembersihan saluran drainase, dan perbaikan retak sangat penting untuk memperpanjang umur jalan. Dampak negatif, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Beberapa dampak utama jalan rusak antara lain: pertama, keselamatan pengguna jalan, kecelakaan lalu lintas, jalan yang rusak seperti berlubang atau retak,
meningkatkan risiko kecelakaan. Pengemudi dapat kehilangan kendali, terutama jika mereka tidak menyadari adanya kerusakan. Hal ini berpotensi menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Kerusakan kendaraan. Jalan yang tidak rata atau berlubang dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan, seperti pecahnya ban, kerusakan suspensi, atau sistem kemudi. Ini akan meningkatkan biaya perawatan kendaraan dan menambah risiko kecelakaan. Kedua, kerugian ekonomi. Peningkatan biaya transportasi. Kendaraan yang harus melewati jalan rusak memerlukan lebih banyak bahan bakar dan waktu untuk perjalanan, yang mengarah pada pemborosan energi dan peningkatan biaya operasional, baik untuk transportasi barang maupun penumpang. Penurunan produktivitas. Jalan rusak menyebabkan kemacetan dan keterlambatan yang menghambat alur barang dan orang. Hal ini dapat menurunkan produktivitas sektor industri, perdagangan, dan bahkan sektor pelayanan publik. Biaya pemeliharaan kendaraan yang lebih tinggi. Pemilik kendaraan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan dan pemeliharaan kendaraan akibat kerusakan yang disebabkan oleh jalan yang buruk. Ketiga, dampak lingkungan. Peningkatan polusi udara. Kemacetan yang disebabkan oleh jalan rusak mengarah pada peningkatan waktu kendaraan berada di jalan, yang pada gilirannya meningkatkan emisi gas buang dan polusi udara. Kerusakan infrastruktur lingkungan. Jalan yang rusak dapat menyebabkan erosi dan kerusakan pada saluran drainase, yang berpotensi menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Selain itu, genangan air di jalan juga bisa mencemari tanah dan sumber air. Keempat, meningkatkan kemacetan. Perlambatan lalu lintas. Jalan rusak menyebabkan kendaraan harus berjalan lebih pelan dan berhati-hati, yang mengarah pada kemacetan. Semakin parah kerusakan jalan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasinya, dan ini menyebabkan lebih banyak kemacetan di area tersebut. Kelima, dampak sosial. Keterbatasan aksesibilitas. Jalan rusak dapat menghambat akses ke area tertentu, baik itu untuk masyarakat, kendaraan darurat seperti ambulans atau pemadam kebakaran, maupun distribusi barang. Hal ini dapat berdampak negatif pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal. Ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar jalan rusak akan merasakan ketidaknyamanan akibat kebisingan, debu, dan kerusakan yang ditimbulkan, yang dapat mengurangi kualitas hidup mereka. Keenam, penurunan kualitas layanan publik. Transportasi umum terganggu. Jalan yang rusak juga mempengaruhi transportasi umum. Kerusakan jalan dapat mengganggu jadwal bus, taksi, atau kendaraan umum lainnya, sehingga mengurangi efisiensi layanan dan kenyamanan penumpang. Ada beberapa solusi agar jalan tidak cepat rusak. Pertama, perencanaan dan konstruksi yang tepat. Desain yang tepat. Desain jalan harus disesuaikan dengan kondisi geografi, topografi, dan volume lalu lintas di area tersebut. Jalan yang dibangun sesuai dengan kapasitas beban dan cuaca setempat akan lebih tahan lama. Pemilihan material berkualitas. Penggunaan material konstruksi yang sesuai dan berkualitas tinggi, seperti aspal atau beton yang tahan terhadap cuaca ekstrem, sangat penting untuk mengurangi kerusakan jalan. Kedua, pemeliharaan rutin dan berkala. Pengecekan dan perbaikan berkala. Pemeliharaan jalan secara rutin untuk mengecek kerusakan kecil seperti retakan, lubang, atau permukaan jalan yang bergelombang. Penambalan lubang dan retakan sejak dini dapat mencegah kerusakan lebih lanjut. Pengecekan drainase. Memastikan sistem drainase jalan berfungsi dengan baik agar air tidak menggenang dan merusak permukaan jalan. Ketiga, pengaturan beban kendaraan. Pembatasan beban kendaraan berat. Memberlakukan batasan beban maksimum untuk kendaraan yang melintas di jalan-jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban berat. Kendaraan yang melebihi kapasitas dapat mempercepat kerusakan jalan. Pembangunan jalan khusus untuk kendaraan berat. Membangun jalan khusus untuk kendaraan berat di area yang sering dilalui kendaraan seperti truk atau alat berat. Keempat, pengendalian faktor cuaca. Peningkatan drainase untuk menghindari genangan air. Jalan yang terkena hujan lebat atau banjir harus memiliki sistem drainase yang baik untuk menghindari penyerapan air yang dapat merusak struktur jalan.
Penerapan teknologi pengaspalan tahan cuaca menggunakan bahan aspal atau beton yang lebih tahan terhadap suhu ekstrim dan perubahan cuaca dapat mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh faktor iklim. Kelima, penggunaan teknologi dan material modern. Penggunaan material inovatif, penggunaan aspal polimer, beton fiber, atau bahan jalan lain yang lebih tahan lama dan dapat bertahan lebih lama daripada material konvensional. Teknologi perawatan canggih, penerapan teknologi, pemeliharaan jalan seperti teknologi pemantauan kondisi jalan secara real time, misalnya sensor atau drone untuk memonitor kondisi jalan untuk mendeteksi kerusakan lebih cepat. Keenam, edukasi dan sosialisasi pengguna jalan. Edukasi kepada pengguna jalan, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga jalan, seperti tidak membuang sampah sembarangan atau tidak melanggar batas beban kendaraan. Kampanye keselamatan lalu lintas, mengurangi kecelakaan lalu lintas yang dapat merusak jalan, serta mengingatkan pengemudi untuk berhati-hati agar tidak mempercepat keosan jalan. Ketujuh, inovasi dalam sistem pemeliharaan dan pembiayaan. Pendanaan yang cukup untuk pemeliharaan jalan agar tidak terjadi kerusakan yang tidak dideteksi lebih awal. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan. Saran untuk mencegah kerusakan jalan. Pertama, perencanaan dan konstruksi yang baik. Pemilihan material berkualitas. Pastikan bahwa material yang digunakan dalam pembangunan jalan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar. Penggunaan aspal, beton, dan bahan lain yang tahan lama dapat memperpanjang umur jalan. Desain yang tepat. Desain jalan harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan lalu lintas yang akan dilalui. Faktor seperti drainase, kemiringan jalan, dan ketebalan lapisan jalan perlu diperhitungkan dengan matang untuk mencegah kerusakan akibat tekanan atau cuaca. Pemilihan teknik konstruksi yang tepat. Gunakan teknik konstruksi yang sesuai dengan kondisi setempat. Misalnya, untuk daerah dengan curah hujan tinggi, perlu diperhatikan drainase yang baik agar air tidak menggenang dan merusak jalan. Kedua, perawatan dan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan berkala. Jalan perlu diperiksa dan dipelihara secara rutin untuk mendeteksi kerusakan kecil sebelum menjadi masalah besar. Pengecekan kondisi jalan, termasuk retakan, lubang, dan drainase, sangat penting untuk dilakukan secara terjadwal. Penambalan dan perbaikan. Segera lakukan perbaikan pada jalan yang rusak, seperti penambalan lubang atau perbaikan retak. Ini juga menghindari kerusakan pada kendaraan yang melintasinya. Ketiga, peningkatan infrastruktur drainase. Saluran drainase yang baik. Pastikan jalan dilengkapi dengan sistem drainase yang efektif untuk mengalirkan air hujan. Saluran drainase yang buruk dapat menyebabkan air menggenang dan merusak lapisan jalan. Pemeliharaan saluran, air dan pembersihan rutin dapat mengurangi potensi kerusakan akibat air. Desain jalan anti banjir. Pada daerah rawan banjir, desain jalan harus memperhitungkan pengaliran air yang baik agar jalan tidak terendam lama. Ini akan mencegah erosi dan pengikisan yang merusak permukaan jalan. Keempat, pembatasan lalu lintas berat. Pembatasan beban kendaraan berat. Kendaraan berat seperti truk dapat menyebabkan kerusakan jalan yang lebih cepat. Mengatur pembatasan lalu lintas untuk kendaraan berat atau membangun jalan khusus untuk truk dapat mengurangi tekanan yang diterima oleh jalan. Pemantauan lalu lintas. Lakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas dan pastikan tidak ada kendaraan yang melanggar batas muatan yang ditetapkan. Penggunaan teknologi seperti sensor beban atau alat pemantau lainnya dapat membantu dalam pengawasan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.